warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiri Putri Oktaviani dari kelas 11 MIA 3. Saya ingin menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Sumber dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan KTN atau Komisi Tiga Negara, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Selanjutnya serangan ke Maguwo. Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Bell berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Penyerangan terhadap ibu kota Republik diawali dengan pengeboman atas lapangan terbang Maguwo di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kitty Hawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10, Bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eickhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang tak satu pun jatuh korban. Sekitar pukul 9, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo. Dan pukul 11, seluruh kekuatan grup tempur M sebanyak 2.600 orang termasuk 2 batalion 1.900 orang dari Brigade T beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. Van Laing telah berkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08. Selanjutnya pemerintahan darurat. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948, Simatupang mengatakan sebaiknya presiden dan wakil presiden ikut bergerilya. Menteri Lauh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi, presiden dan wakil presiden terpaksa tinggal dalam kota. Setelah dipungut suara, hampir seluruh menteri yang hadir mengatakan presiden dan wakil presiden tetap dalam kota. Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera. Maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditunjukkan kepada Mr. Syarifuddin Prawinegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syarifuddin Prawinegara di Bukit Tinggi bahwa ia
diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syarifuddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syarifuddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Dr. Sudarsono, serta staf kedutaan RI, L.N. Palar, dan Menteri Keuangan, Mr. A.A. Maramis, yang sedang berada di New Delhi. Selanjutnya, 4 menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, dan Menteri Kehakiman Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai sidang kabinet pada 19 Desember 1948 yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawinegara untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi. Dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar Dr. Sudarsono, Mr. Maramis, dan L.N. Palar membentuk Actual Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Pada 21 Desember 1948, keempat menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh gubernur militer 1, 2, dan 3. Seluruh gubernur sipil dan residen di Jawa bahwa pemerintah pusat diserahkan kepada 3 orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perhubungan. Pengasingan pimpinan Republik. Pada pukul 07 WIB, tanggal 22 Desember 1948, Kolonel D.R.A. Van Langen memerintahkan para pemimpin Republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat Pembom B-25 milik Angkatan Udara Belanda, tidak satu pun yang tahu arah tujuan pesawat. Pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat, akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin Republik. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang, sekarang Bandara Depati Amir, para pemimpin Republik baru mengetahui bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara, untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Sementara Dr. Muhammad Hatta, R.S. Surjadharma, Mr. Asad, dan Mr. A.G. Pringgodido diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Korps Special Troepen. Selanjutnya, Perang Gerilya. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1.000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dari Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat 01. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah berwinglete atau menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus melakukan winglete adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat terpaksa pula menghadapi gerombolan DI atau TI. Hasil kuesioner sejarah. Materi agresi militer Belanda II. Jumlah orang yang menjawab dari 8 jawaban. Soal nomor 1. Apakah Anda tahu jika agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948? Hasil jawaban persentase. 87,5% ya, 12,5% tidak.
Penjelasannya, agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Selanjutnya nomor 2, apakah Anda tahu tentang penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya? Hasil persentase jawaban, 75% ya, 25% tidak. Penjelasan, penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya dilakukan awal pada saat terjadinya serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Selanjutnya nomor 3. Apakah Anda tahu jika Dr. Bell akan menyampaikan pidato yang penting pada saat serangan ke Maguwo? Hasil jawaban persentase 25% ya, 75% tidak. Penjelasan, tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bell, akan menyampaikan pidato yang penting. Selanjutnya nomor 4. Apakah Anda tahu tentang Operasi Krai? Hasil jawaban persentase 75% ya, 25% tidak. Penjelasan, Operasi Krai atau Operasi Gagak adalah serangan militer Belanda Republik Indonesia yang baru dibentuk bulan Desember 1948 dengan menarik Belanda berhasil merebut kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden Republik Soekarno. Selanjutnya nomor 5. Apakah Anda tahu bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville? Hasil persentase jawaban, 62,5% ya, 37,5% tidak. Penjelasan, seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Bell berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Selanjutnya nomor 6, apakah Anda tahu lokasi terjadi agresi militer Belanda II? Hasil jawaban persentase 87,5% ya, 12,5% tidak. Penjelasan, lokasi terjadinya agresi militer Belanda II terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Indonesia. Selanjutnya nomor 7. Apakah Anda tahu jika pasukan bersenjata Belanda menduduki Jawa dan Sumatera? Hasil persentase jawaban 87,5% ya, 12,5% tidak. Penjelasan, pasukan bersenjata Belanda menduduki Jawa dan Sumatera. Selanjutnya nomor 8. Apakah Anda tahu tentang kekuatan Mitsubishi Zero? Hasil jawaban persentase 75% tidak, 25% ya. Penjelasan, Mitsubishi A60 adalah pesawat tempur jarak jauh yang dioperasikan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dari tahun 1940 hingga 1945. Sekutu menyebutnya dan quote, Zero dan quote, sejak Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mulai memakai pesawat ini pada tahun 1940. Selanjutnya, nomor 9. Apakah Anda setuju jika Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer sebagai aksi polisional? Hasil persentase 50% tidak, 50% ya. Penjelasan, penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai end quote, aksi polisional end quote. Selanjutnya nomor 10. Apakah Anda tahu tanggal berapa Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio? Hasil persentase jawaban 50% tidak, 50% ya. Penjelasan, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08. Selanjutnya nomor 11, apakah Anda tahu kenapa Sudirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suryadharma? Hasil persentase jawaban 37,5% ya, 62,5% tidak. Penjelasan, karena Sudirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden dan Sudirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suryadharma, serta Dr. Suwondo, dokter pribadinya. Selanjutnya nomor 12, apakah Anda tahu pemerintah pusat
diserahkan kepada 3 orang menteri siapa saja? Hasil persentase jawaban 87,5% ya, 12,5% tidak. Penjelasan, pemerintah pusat diserahkan kepada 3 orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan juga Menteri Perhubungan. Selanjutnya nomor 13. Apakah Anda tahu siapakah Kolonel A.H. Nasution? Hasil persentase jawaban 50% ya, 50% tidak. Penjelasan, Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat nomor 1. Selanjutnya nomor 14. Apakah Anda tahu tentang salah satu pokok isi totaliter atau pemerintah siasat? Hasil persentase jawaban 75% tidak, 25% ya. Penjelasan, pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No. 1, salah satu isi pokoknya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah berwinglate atau menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Selanjutnya nomor 15, apakah Anda tahu tentang perjalanan Long March Siliwangi? Hasil persentase jawaban 62,5% ya, 37,5% tidak. Penjelasan, perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat terpaksa pula menghadapi gerombolan DI atau TII. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dalam berbicara. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.